Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini Kamis 29 September kita menginjak pada pertemuan pertama di sesi ketiga, yaitu sesi presentasi kelompok. Di panduan itu kelompok diberi waktu minimal 5 menit. Sangat sedikit sekali ya 5 menit mah ya. Kesepakatan saya dengan Pak Firman, Ibu dan Pak Firman itu tiap kelompok nanti menampilkan 10 menit. Nah, tekniknya seperti apa? Silakan 6 orang maju ke depan. 6 orangnya. Nanti ada 1 orang yang mempresentasikan, boleh membaca, boleh tanpa bacaan, boleh tulisan. Yang penting materi atau tema yang disampaikan jelas. Paham ya nak ya? Nah, nanti tugasnya apa yang lain yang 5 orang itu? Membantu kalau di 10 menit ini ada pertanyaan, ada pernyataan, atau tanya jawab. Jadi saling membantu. Ketika proses berjalan, Ibu dan Pak Firman akan memberikan penilaian. Nah, Ibu sudah membuat poin-poinnya ini. Mulai ada kolom-kolomnya ya, sesuai dengan petunjuk di sini. Kelompok 1, 2, 3. Nanti dilihat kerjasama. Apa saja sih kerjasamanya? Yaitu keterlibatan semua anggota, pembagian peran, nanti dilihat namanya ada masing-masing. Kemudian sikap menerima pendapat. Itu di kerjasama. Kemudian diisi. Nanti di penilaian juga jelas, sistematik dan reflektif. Reflektif ya. Tujuan pun demikian, ada 3 poin. Kalau 3-3-nya terisi, nilainya 4. Kalau hanya 2 yang sub kriterianya yang terisi, yang terpenuhi, nilainya 3. Kalau hanya 1, 2. Kalau 3-3-nya tidak terpenuhi oleh kelompok kalian, nilainya 1. Nilai 1. Jadi 1, 2, 3, dan 4. Oke ya? Kami sudah punya nama-namanya di sini. Usahakan semuanya punya berperan di dalam kelompok masing-masing ya. Dan pembagiannya yang jelas nanti. Biar kami memberikan nilainya tertinggi. Karena ini nantinya bisa kerapat lah. Gitu ya barangkali. Ada pertanyaan? Jelas tidak? Oke ya, kita mulai. Mangga. Yang mempresentasikan materinya semuanya gitu. Nah, 1 orang aja perwakilan kelompok yang presentasi. Nanti pilih ada pertanyaan kan nanti menjawab. Nah, gitu saling. Oke? Paham nak? Paham tidak? Dimulai ya. Pak Firman, kita bisa mulai. Oke. Kelompok berurutan 1, 2, 3, 4, 5, 6 atau diundi atau tunjuk? Diundi. Diundi aja. Sok mangga. Pak Firman sekarang yang berbicara. Saya urusan presentasi, saya ambil sesuai dengan temanya demokrasi. Jadi ini saja. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang LKPD 1 yang temanya adalah menganalisis berita palsu atau hoax yang bersebar di media sosial. Sebelum kami mempresentasikan hasil yang telah tadi kami kerjakan, izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisrina Saskia Meka. Perkenalkan, nama saya Salwa Saskia. Perkenalkan, nama saya Jelita Mutia Hidayat. Perkenalkan, nama saya Idit Fitra Fadila. Perkenalkan, nama saya Rita Putra. Baik, yang pertama, kami menyimpulkan apa itu berita hoax yang telah kami ketahui sebelum mendengarkan dari YouTube tadi. Berita hoax yaitu isu-isu yang tidak valid yang bisa menyebabkan konflik. Banyak orang yang membaca berita tanpa memastikan atau menganalisis berita tersebut benar atau hoax. Manfaat kita menganalisis suatu berita yaitu agar kita tidak terpengaruh dari berita-berita yang kita baca karena kita tidak tahu berita tersebut benar atau tidak. Lalu, setelah kami menonton video yang dari sumber tadi, kami mendapatkan beberapa poin yaitu definisi hoax, tujuan hoax, dan juga solusi-solusi agar kami tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax. Lalu yang terakhir, ada manfaat menganalisis berita.
Yang pertama, definisi hoaks, yaitu rekayasa yang menutupi kebenaran atau fakta yang diartikan hoaks itu membolak-balikan fakta. Ada juga tujuan hoaks, yaitu untuk mempengaruhi pikiran pembacanya. Ada beberapa solusinya. Yang pertama yaitu cerdas dalam menelaah informasi dari suatu berita bahwa berita itu benar atau tidak. Yang kedua, kita harus memiliki 7 keterampilan untuk kesadaran bermedia melalui literasi media. Yang pertama, ada kemampuan analisis, yaitu mengurangi pesan yang kita terima. Yang kedua, ada evaluasi, yaitu membuat penilaian atas elemen tersebut. Yang ketiga, pengelompokan. Mengelompokkan suatu elemen ke kategori-kategori yang berbeda. Lalu ada induksi, yaitu mengambil kesimpulan. Deduksi, menggunakan prinsip-prinsip umum untuk menjelaskan sesuatu. Ada juga sintetis, yaitu mengumpulkan elemen menjadi struktur baru. Dan yang terakhir, ada abstraksi, yaitu menciptakan deskripsi yang singkat, padat, jelas, dan akurat. Yang terakhir, ada manfaat menganalisis berita. Yang pertama, mengurangi ujaran kebencian. Yang kedua, mengurangi fitnah. Yang ketiga, agar tidak adanya provokasi. Sekian yang dapat saya sebagai perwakilan menyampaikan ke kalian. Sebelum saya tutup, apakah ada yang mau ditanyakan? Silakan. Perkenalkan, nama saya Raka Putri Amelia dari kelompok 3. Izin bertanya, seperti yang kita ketahui, tidak mungkin seorang melakukan sesuatu tanpa adanya motif tertentu atau tujuan. Nah, apa sih gunanya atau apa sih tujuan kita maksudnya si penyebar hoax? Untuk Oh, iya. izin menjawab. Untuk Perkenalkan nama dulu, Jal. orang lain. Oh iya. Perkenalkan, nama saya Jelita Muda Hidayah. Izin menjawab. Tadi bisa diulangi. Apa gunanya sang penyebar hoax tersebut menyebarkan hoax atau ada apa tujuannya? Agar mempengaruhi pikiran orang lain. Jelita. Untuk ikut terpengaruh sama berita hoax itu. Atau mungkin gini ya, jadi supaya si orang yang nyebarin hoax itu teh punya orang yang sepemikiran juga sama dia gitu. Jadi ada partner untuk menyebarkan berita tersebut, padahal berita tersebut itu gak benar. Mungkin seperti itu. Jelas? Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Boleh, Pak Ujan. Tinggal menanya aja ya Pak ya, dibatasi ya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fauzan Kurniawan dari kelompok 2. Ingin bertanya, apakah seseorang itu bakalan kena sebuah hukuman atau apakah seseorang itu kena atau enggak ketika dia menyebarkan sebuah hoax di media sosial? Jawaban dari sebuah pertanyaan tidak mesti terjawab juga. Nanti ketika ini tidak terjawab, kita sebagai bekal untuk besok ada KPU. Izin menjawab, nama saya Nisrina. Mungkin kalau dari hukuman ya, setahu aku di berita-berita juga ada beberapa orang yang nyebarin berita hoax, terus ada yang kena UU ITE. Kalau untuk pasalnya, kami belum bisa menjawab karena kami belum mendalami tentang pasal-pasal. Sekian. Terima kasih. Kita cukup, ada pertanyaan lagi? Ada yang mau bertanya lagi? Pak, menit lagi? 2 menit lagi? Cukup? Selesai? Ada pertanyaan lagi? Satu lagi? Cukup? Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 5. Saya ingin bertanya bagaimana cara menghindari berita-berita hoax seperti ini. Mau jawab, Bob? Sok, boleh jawab. Sok, Aidel katanya. Mau pertanyaan aja, kita belajar tentang demokrasi. Iya. Nama saya Edith Fitra Fadila, izin menjawab pertanyaan dari Jaidan. Cara untuk menghindari agar kita tidak terpengaruh oleh berita-berita hoax itu sebelumnya disaring dulu, dicerna secara total, lalu dianalisis
dianalisis itu berita itu benar atau tidak. Gitu. Atau izin menambahkan, atau bisa juga dengan yang tadi udah saya bacakan, yaitu kita cerdas dalam membaca berita itu. Jadi bisa membedakan mana berita yang benar dan berita yang tidak benar. Juga kita memiliki 7 keterampilan untuk kesadaran bermedia melalui literasi media. Bacain yang 7. Jadi 7 keterampilan untuk kesadaran bermedia melalui literasi media itu, yang pertama ada kemampuan analisis, kedua ada evaluasi, ketiga pengelompokan, keempat induksi, kelima reduksi, keenam sintetis, dan yang terakhir abstraksi. Cukup. Mudah-mudahan puas. Terima kasih. Sekian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangannya. Terima kasih atas perhatiannya, Ibu, Bapak, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan 2 orang lagi bersamaan. Silakan, no. Ya, mana satu kelompok 1 orang ya? Enggak, di kelompok ini kita tanya kan? Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Dasar Samirami dari kelompok 3. Sini saya akan bertanya, jadi apa tadi? Kekurangan yang dapat ditimbulkan dari topik kalian itu apa? Izin menjawab lagi. Sisi negatif dari medsos itu bisa oknum-oknum tertentu kayak lawannya si kandidat itu dapat dengan mudah menyebarkan isu-isu yang tidak benar atau tidak jelas sumbernya, atau bisa juga disebut dengan hoax. Oke? Ada 1 orang lagi penanya. Sebelumnya boleh diulangi nggak yang bagian no-nya, yang bagian no, yang sebelum no. Dari awal sampai Ya, yang no aja, yang bagian pertama, yang informasi yang telah diketahui sebelum membaca video, sebelum melihat video. Boleh. manfaat dari adanya digital dalam memenuhi kegiatan demokrasi diantaranya adalah menjadikan medsos sebagai wadah atau ruang kita dalam menyampaikan pendapat, kritik maupun saran dalam demokrasi. Selain itu, medsos juga memudahkan kita untuk mencari tahu latar belakang calon dan visi-misi calon pemimpin. Dan terakhir, kehadiran medsos memudahkan kita dalam memilih atau merancang pemimpin selanjutnya melalui form tertentu, sehingga hasil atau data akhir yang didapatkan akan berhitung dan adil. Oke, izin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Rika Boas, saya dari kelompok 1. Saya ingin bertanya, kan tadi ada visi untuk mengetahui latar belakang dan visi misi pemimpin. Calon kandidat. Oh ya, calon kandidat. Apa yang terjadi ketika visi misi yang dikemukakan oleh kandidat 1 dan kandidat kedua misalnya itu sama? Apa yang terjadi? Maksudnya kita bingung gitu. Kita harus milih yang mana? Kan kalau misalnya visi misinya sama ya, tapi kan gak semuanya visi misi dari calon kandidat itu sama. Jadi biasanya untuk masyarakat yang ingin memilih calon pemimpin itu biasanya dilihat dari visi misi yang berbeda gitu. Jadi nggak dilihat dari yang samanya aja. Tidak menurut lagi sih sini mah ya. Bukan saja itu. Cukup puas. Ada lagi yang bertanya? Cukup puas ingin menyampaikan lagi? Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dari kelompok 6 bakal menjelaskan tentang peran media sosial dalam demokrasi Indonesia. Tapi sebelumnya izinkan kita perkenalan diri dulu ya. Nama aku Nadia Nabila. Kalau saya Muhammad Rika Boas. Nama saya Abdul Akbar, nama saya Akan. Nama saya Muhammad Ramadan. Nah, jadi yang pertama ada informasi
dalam demokrasi Indonesia. Dan yang untuk hasil diskusi setelah membaca webnya itu, media sosial ini berperan penting dan berdampak besar dalam demokrasi Indonesia karena pengguna media sosial yang menambah setiap tahunnya dan adanya dampak positif dan negatif dalam menggunakan media sosial tersebut. Untuk dampak positifnya itu ada dalam penggunaan medsos pada pemilu tahun 2014 yang digunakan oleh Gloria. Media sosial menyediakan komunikasi, interaksi, dan informasi kepada penggunanya, sehingga membuat tim kampanye masing-masing kandidat capres dapat memanfaatkannya untuk menggalang dukungan dengan lebih mudah. Dan untuk contoh negatifnya akan dijelaskan oleh Jadi medsos itu tidak selamanya ada dampak positif juga di dalam berdemokrasi. Ada beberapa kondisi juga yang menjadikan medsos itu justru menyesatkan dan tidak digunakan dengan baik. Terus kayak dampak negatif itu apa sih? Jadi bisa membuat berita yang tidak benar atau hoax. Jadi beritanya itu tidak terbukti kebenarannya. Nah, itu medsos itu juga ibarat pisau bermata dua yang artinya itu mendapat dua persoalan, tapi juga mendapatkan keuntungan dari dua persoalan itu. Nah, setelah kami jelaskan tentang peran media sosial dalam demokrasi Indonesia, apa ada yang ingin ditanyakan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Kinanti Zohri Rahmati dari kelompok 3. Ini pertanyaan, apa demokrasi melalui media sosial itu bisa dipercaya? Sedangkan sekarang itu kayak banyak banget manipulasi secara online. Terus banyak juga kan membakar data-data. Ya, dan Tadi kan apakah kita bisa mempercayai demokrasi melalui era digital ini ya, media sosial? Bisa tidak, bisa ya. Itu menurut kepercayaan masing-masing. Tapi saya sendiri itu yakin. Karena kenapa? Tentunya dalam hal demokrasi Indonesia ini mempunyai data-data tertentu atau fakta-fakta yang memang sudah ada. Jadi kita tidak perlu khawatir untuk tidak percaya atau untuk kita tidak perlu khawatir untuk kita tidak perlu khawatir untuk mempercayainya gitu. Jadi memang sudah ada fakta-faktanya. Untuk tadi kan yang pembocoran data itu mungkin ada merupakan salah satu kekurangan dari medsos tersebut. Jadi data-data tersebut bisa bocor karena adanya kekurangan kekurangan security, kekurangan keamanan dalam media sosial, sistem media sosial. Kurang apakah peran demokrasi di era digital itu lebih efektif dibandingkan kegiatan demokrasi secara langsung? Jelaskan. Oke, terima kasih untuk saudari Hanifah telah bertanya pertanyaan tersebut. Apakah lebih efektif atau tidak? Ya, jawabannya iya. Karena kita dapat lebih mudah mengumpulkan masyarakat untuk untuk berikut serta dalam demokrasi Indonesia karena adanya peningkatan pengguna sosial di Indonesia yang cukup drastis. Jadi kan sekarang banyak yang main sosmed
Nah, itu salah satu jawabannya. Terus kenapa ya itu tadi? Kenapa? Karena media sosial tuh kan sekarang lebih digunain ya daripada masyarakat misal suatu partai masang spanduk gitu kan jarang dilihat. Nah, lebih efektif ketika kita di era digital karena si partai tersebut bisa mempromosikan partainya dalam suatu media sosial, misal Instagram, Twitter, Facebook, YouTube, dan lain sebagainya melalui iklan, mungkin ada postingan kayak gitu. Jadi sehingga masyarakat bisa melihatnya secara langsung, maksudnya secara gampang gitu, nggak usah keluar dari. Lebih mudah. Oke, cukup ya. Sudah jam pas, tidak nambah lagi. Cukup 2 pertanyaan aja. Karena sudah pas jam 10, jam 2. Cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 3. Di sini kami jadi teman saya akan membacakan ataupun mempresentasikan LKPD 1 dengan judul Sumber Belajar Demokrasi Digital Era Media Sosial. Namun sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Raka Putri Amelia. Nama saya Dara Aulia. Nama saya Pinanti Prameswari. Nama saya Oke. Masuk ke topik informasi yang telah kami ketahui sebelum menghasilkan lahan belajar adalah yang pertama ada pengertian demokrasi. Demokrasi adalah bentuk pemerintahan di mana keputusan pemerintah yang penting secara langsung atau tidak langsung didasarkan pada kesepakatan mayoritas yang diberikan secara bebas dari masyarakat dewasa. Lalu ada fungsi jaring sosial dari dalam hal demokrasi yaitu sebagai pengenalan demokrasi, kampanye, dan pemungutan suara serta penyampaian dan penerimaan aspirasi. Lalu setelah kami membaca-baca di website yang tadi kami dapatkan, itu ada yang kami dapatkan yaitu pertama media sosial berperan besar dalam hal demokrasi. Namun masih banyak kekurangan dalam pemanfaatan media sosial tersebut, mulai dari bertebarannya isu tidak jelas, umumnya atau biasa kita sebut hoax, hingga digunakan sebagai alat propaganda politik. Medsos juga berpengaruh kuat dalam mengatur opini publik seperti penyampaian aspirasi. Oleh karena itu, kita harus bijak dalam menggunakan medsos, terutama dalam demokrasi politik. Sebelum demokrasi, ada yang ditanyakan? izin mau nanya, contoh dari propaganda. Izin menjawab pertanyaan dari kelas. Propaganda politik ya. Propaganda politik itu kayak penyebaran isu-isu kontroversial oleh pihak tertentu untuk menjatuhkan pihak lawannya. Contohnya, tetapi berbeda dengan kontroversi, propaganda itu lebih melibatkan sisi emosionalnya. Jadi kayak kalau iya kayak misalnya ada calon kandidat presiden A ya. Dia ini kayak menyebarkan isu-isu atau hoax untuk menjatuhkan lawannya, tapi
media sosial, pengalaman demokrasi, pemungutan suara. Namun masih banyak juga berita hoax, lembaga yang tidak bertanggung jawab, terlalu banyak aspirasi yang dikeluarkan sehingga para pembuat kebijakan sulit atau sukar untuk memahami aspirasi yang diberikan. Jika yang kita harus lakukan adalah saring sebelum sharing berita yang kita peroleh dan tidak mengadu domba yang membuat terjadinya perpecahan atau singkatnya tidak saling memprovokasi. Untuk pertanyaan cerita, kita harus baca-baca terlebih dahulu, terus kumpulkan banyak informasi yang lebih valid, ya memastikan informasinya. Jangan dulu menyebar kalau misalnya belum yakin. Ya. Permasalahan dari satu sudut pandang, tapi coba dengan sudut pandang lainnya. Ada lagi. Satu lagi. Saya dari Dewan Mahasiswi izin menjawab pertanyaan teman. Sebetulnya bisa dibilang kurang efektif ya kalau melalui platform online video selain media sosial. Waktu pandemi kemarin kan ada beberapa sekolah yang mengadakan pemilihan ketua OSIS secara online melalui Google Form. Benar? Ada beberapa sekolah kan? Jadi kebetulan waktu itu saya jadi panitianya. Mungkin di sana ada beberapa kecurangan ya. Ada beberapa orang yang membuat yang memilih dengan beberapa akun berbeda. Ya, jadi kayak gitu misalnya zaman ini ada pemilihan ketua MPK gitu terus dia spesial. Nah, dan itu kayak kamu tuh pengen banget gitu bisa menang. Misalnya online ya, jadi kayak kamu bikin akun MHT Filman MHT, Filman 01 gitu. Jadi kan itu kayak kurang. Ya kurang efektif kan, jadi kayak kalau menurut saya sendiri lebih efektif secara langsung kalau komunitas itu. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Apabila kita berikut hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada yang telah memberi kesempatan kepada kelompok kami untuk menjelaskan tentang materi. Ya, di sini kita akan menjelaskan materi yaitu tentang media sosial dan demokrasi harapan dan juga ancaman. Sebelum itu, marilah kita perkenalan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ibnu Tarjuni. Kenapa nama saya Jogumi? Saya Zulaika Suparyoman. Saya Muhammad Fajar Kurniawan. Saya Sinatria Sulianwala. Dan langsung saja ke materi yang akan kita sampaikan, yaitu media sosial dan demokrasi ancaman dan juga harapan. Namun pertama-tama sebelum memasuki pengertiannya atau masuki isi dari web, apa sih pengertian dari media sosial? Media sosial adalah sebuah ruang bagi kita yang diciptakan oleh seseorang seperti Facebook, WhatsApp, Instagram dan lain-lain yang digunakan atau difungsikan untuk kita berkomunikasi dan saling bertukar informasi antar sesama secara global, mau dimanapun dan kapanpun. Dan juga yang lainnya yaitu pengertian dari demokrasi. Demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan negara, sebuah negara yang dimana semua rakyat, semua warga negara tersebut mempunyai hak yang sama untuk mengeluarkan sebuah pendapat atau mengambil sebuah keputusan. Nah, apa sih yang akan kita dipelajari dari materi ini? Yang pertama, kita bakalan mencari tahu bagaimana hubungan dari demokrasi dan juga media sosial. Yang kedua, kita akan mencari tahu
apa sih harapan dari demokrasi ketika dengan media sosial, dan juga yang ketiga apa sih ancaman dari demokrasi tersebut. Nah, yang pertama-tama yaitu hubungan dari demokrasi dan juga media sosial. Nah, media sosial ini berguna untuk demokrasi karena apa? Karena media sosial itu menjadikan demokrasi itu sebuah lapangan yang baru bagi para pemerintahan atau bagi para politik untuk melakukan kampanye secara online, dan bisa kita lihat dari berbagai sumber. Dan yang kedua itu ada harapan dari demokrasi ini. Harapan dari demokrasi ini dilansir dari web yang telah kita baca, yaitu kita bisa saling bekerja sama dan menjembatani diharmonisasi dan juga memberikan pencerahan kepada masyarakat secara efektif dan efisien. Namun, dilansir dari jurnal Inggris ekonomi, demokrasi itu adalah sebuah ancaman. Kenapa? Karena demokrasi itu ketika dilakukan di media sosial itu banyak buruknya. Yang pertama, kita bisa melihat bahwa di media sosial itu banyak hoax, banyak hate speech, banyak penyebaran nama baik, pencemaran nama baik, dan juga yang lain-lain. Jadi menurut saya kesimpulan dari ini adalah ketika demokrasi bisa terkenal dengan media sosial, itu akan menjadi sebuah ancaman bagi kita dan bersama. Terima kasih, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apakah ada yang mau bertanya sebelum selesai? Perkenalkan, nama saya Tesal Sani Romi. Saya akan mempertanyakan suatu hal. Jadi perlu kita ingat-ingat lagi waktu pada zaman bulan presiden 2019 lah, ya kan? Nah, itu kan banyak lembaga-lembaga yang punya penghitungan suara. Nah, lembaga mana yang harus kita percayai, serta bagaimana cara kita dalam memilih berita simpang siur yang beredar di media sosial. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri dulu. Nama saya Cecil Nur Aulia. Nama saya Siti Nurjana. Nama saya Febi Hadalia Sunandar. Di sini kita mendapatkan judul yaitu Demokrasi X Media Sosial. Informasi yang telah diketahui sebelum mengakses bahan pelajaran yaitu adalah demokrasi adalah hak setiap warga negara dalam hak suara ataupun pendapatnya. Media sosial adalah platform digital sebagai informasi ataupun wadah dalam berkomunikasi dan memberikan konten. Jadi hubungan media sosial dan demokrasi yaitu media sosial sebagai penghubung atau ruang komunikasi juga wadah aspirasi masyarakat terhadap proses demokrasi. Lalu setelah kami melihat video yang ada di sini, kami mendapatkan pelajaran yaitu demokrasi adalah sebuah bentuk pemerintahan di mana seluruh warga negara punya hak kebebasan dalam bersuara. Lalu media sosial adalah tempat untuk berpartisipasi, berinteraksi tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Dan hubungan media sosial dengan demokrasi yaitu media sosial sebagai saluran partisipasi politik secara aktif dan terbuka dalam berbagai bidang. Lalu juga di video tadi ada diberitahu beberapa cara media sosial yang dapat merusak demokrasi. Yaitu tadi di videonya ada 4. Yaitu ada hoaks, pelecehan politik, ruang gema, dan ketidaksetaraan. Perusakan hoaks dalam demokrasi yaitu banyak berita-berita bohong dalam demokrasi yang membuat warga-warganya jadi ragu-ragu terhadap sesuatu informasi. Lalu pelecehan politik yaitu di media sosial banyak yang menghina politik Indonesia atau apapun itu. Lalu ada ruang gema. Ruang gema itu jadi terlalu banyak suara-suara dari berbagai orang tentang demokrasi, sesuatu demokrasi, dan itu belum tentu benar. Yang keempat ada ketidaksetaraan demokrasi, yaitu ketidaksetaraan itu jadi pilih-pilih. Kadang yang jabatannya lebih tinggi itu lebih didengar demokrasinya.
Dan yang di bawah itu kadang sudah banyak bersuara juga tapi kurang didengarkan, seperti itu. Cukup dari kami, ada yang ingin ditanyakan? Indonesia itu kan adalah negara demokrasi. Demokrasi itu tadi sudah dijelaskan, setiap orang itu berhak menyampaikan suara. Jadi hak-haknya ya masyarakat itu boleh menyampaikan pendapatnya apa saja tentang sesuatu yang mungkin dia itu kurang setuju dengan peraturan negara yang sekarang. Jadi dia berdemokrasi mengeluarkan suara-suara yang pokoknya mengkritik gitu untuk menjadikan yang lebih baik. Hak-haknya itu aja, jadi hak-haknya menyampaikan apa saja yang tidak disetujui oleh dirinya sendiri. Yang kedua, silakan. 3 orang bertanya aja ya, Mana dulu nih? Ini udah ya. Bagaimana cara mengatasi ketika suara demokrasi kita sebagai rakyat itu tidak dengar? Tidak didengar. Aku Izin silakan. Aku jawab, nanti tambahin ya. ya. Izin Boleh berembuk. Lalu jawab. Siapa yang bisa menjawab? Izin jawab. Jadi kalau kita rakyat kecil yang biasanya kurang didengarkan itu, kita bisa membuat pemerintah bisa mendengar kita itu dengan berdiskusi juga dengan orang-orang lain. Jadi membawa banyak orang untuk supaya kan semakin banyak orang itu jadinya semakin lebih cepat didengar oleh pemerintah. Jadinya kita harus mesamakan pikiran kita dengan orang-orang setuju juga sama yang kita pikirin. Lalu kalau udah banyak orang-orang yang setuju sama sesuatu yang ingin kita sampaikan, ingin kita kritik, nanti udah banyak mungkin bisa dengan demo atau kayak di Twitter gitu pakai hashtag. Jadinya trending kan jadi lebih mudah dilihat oleh pejabat yang lebih tinggi, jadi mungkin bisa lebih didengarkan. Jadi seperti itu. Ya. Yang berikutnya kelompok yang lain sayangnya. Enggak. Tapi mau Tadi kan sempat dibahas tentang ketidaksetaraan demokrasi. Bisa tolong diberitahu kenapa sih masih ada ketidaksetaraan demokrasi? ketidaksetaraan. Kenapa masih ada ketidaksetaraan demokrasi di Indonesia? Ataukah bisa disebutkan faktor penyebab ketidaksetaraan demokrasi? tadi faktor ketidaksetaraan. Mungkin karena kan ketidaksetaraan itu ada yang di bawah, ada yang di atas. Kalau yang di atas itu kan lebih mudah didengar karena punya jabatan gitu atau punya uang. Jadinya lebih mudah didengar, atau juga dia udah banyak kenalan-kenalan yang dekat dengan pejabat intinya gitu. Jadinya lebih cepat untuk didengarkan. Kalau yang rakyat bawah kan kadang itu cuman dari media sosial, kadang orang-orang dalamnya tuh tidak melihat pendapat warga bawah itu, jadinya suka gak didengarkan. Yang rakyat atas itu lebih mudah didengarkan biasanya. Terus ada yang mau menambah? Izin menambahkan, atau enggak cara pikir mereka sama kayak tutup telinga. Mereka nggak mau mendengarkan, jadi mereka seolah-olah nggak tahu, pura-pura nggak tahu, begitu. Cukup sekian dari kelompok 6. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok 5 maju ke depan. Oke. Satu, dua, tiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Selamat siang semuanya. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan menjelaskan LKPD 1 mengenai peran media sosial dalam demokrasi di era digital. Tapi sebelumnya, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Nesa Asfarina Izni. Perkenalkan, nama saya Hanun Hanifah Walaksa. Perkenalkan, nama saya Zaidan Yuda Saladin. Perkenalkan, nama saya Altafar Laskar Aguardiansa. Dan ada satu anggota yang tidak hadir saat ini, yaitu Aisyah Rahma. Oke, bisa kita mulai. Yang pertama, informasi yang telah diketahui sebelum mengakses bahan belajar. Manfaat dari adanya digital dalam memenuhi kegiatan demokrasi diantaranya adalah menjadikan medsos sebagai wadah atau ruang kita dalam menyampaikan pendapat, kritik, maupun saran dalam demokrasi. Selain itu, medsos juga memudahkan kita untuk mencari tahu latar belakang calon dan visi misi calon-calon pemimpin. Dan kehadiran medsos memudahkan kita dalam memilih atau merancang pemimpin selanjutnya melalui forum tertentu, sehingga hasil atau data akhir yang didapatkan akan terhitung dengan adil. Contoh dari forum tertentu itu GForum ya contohnya. Habis itu, apa yang telah dipelajari atau didapat setelah membaca atau menyimak video. Yang pertama, demokrasi sebagaimana yang dijelaskan oleh Sidney Hook ialah keputusan pemerintah secara langsung atau tidak yang dilandasi kesepakatan mayoritas masyarakat dewasa. Yang kedua, dengan adanya media sosial, tokoh politik dapat memanfaatkannya sebagai ajang untuk membuka aspirasi masyarakat. Yang ketiga, yang terakhir, selain itu interaksi dan komunikasi dapat membentuk opini publik sehingga memberikan pengaruh dan keuntungan yang cukup kuat kepada kandidatnya. Oke, sebelum mengakhiri materi yang baru saja kita sampaikan, apakah ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada. Tentang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. hubungan. Izin menjawab. Hubungan demokrasi sama media sosial itu sangat erat ya, karena di zaman era globalisasi sekarang itu apa-apa itu dengan medsos ya. Jadi seperti yang tadi dibilang, kalau medsos itu dijadikan ruang dan wadah untuk kita menyampaikan pendapat, kritik maupun saran-saran kepada calon-calon kandidatnya. Jadi kalau misalkan kita itu harus para kandidat itu bisa memanfaatkan medsos itu dan buat cara dia ngajak gitu, kayak apa ya? Ngajak biar si orang itu memberi dukungan kepada dia. Perkenalkan, nama saya Tessa Sanilami dari kelompok 3. Sini saya akan bertanya, jadi kekurangan yang dapat ditimbulkan dari topik kalian itu apa? Izin menjawab. Sisi negatif dari medsos itu bisa oknum-oknum tertentu relawannya si kandidat itu dapat dengan mudah menyebarkan isu yang tidak benar atau tidak jelas sumbernya, atau bisa juga disebut dengan hoax. Oke? Ya, ada satu orang lagi penanya. Sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Wabarakatuh.